Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera buat kita semuanya. Hari ini kita memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus. Dia begitu baik, menyerahkan segala-galanya, kita orang berdosa menjadi miliknya. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, kita akan mulaikan ibadah. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku menjadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku, Dia angkatku menjadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya. Bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia, bagi haleluya, haleluya Yesus, kekal selamanya. Bagi Dia
segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya bagi Dia. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, selama-lamanya, 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 selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Engkau telah mati bagi kami Tuhan. Oh, glory bagimu Tuhan. Engkau sangat baik, teramat baik bagi kami Tuhan. Kami bersyukur, haleluya. Glory bagimu Tuhan. Kami puji sembah Engkau, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau telah mati bagi kami Tuhan. Kasih-Mu tidak berkesudahan Tuhan, tak terselami begitu tinggi dalam panjang lebarnya kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Hingga Engkau rela memberikan hidup-Mu, nyawa-Mu, darah-Mu tercurah bagi kami ya Tuhan. Sehingga kami menjadi anak-Mu, sehingga kami umat yang sudah diselamatkan Bapa di surga. Kami bersyukur Tuhan, hari ini seluruh umat Kristiani di muka bumi ini Tuhan boleh memperingati Tuhan kematian-Mu ya Yesus, pengorbanan-Mu yang luar biasa bagi kami Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Kami akan terus merenungkan kebaikan-Mu Tuhan di dalam hidup kami, sehingga kami terus bersemangat setia mengikut Engkau ya Tuhan, karena Engkau terlalu baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan rangkaian ibadah kami dari awal pertengahan sampai selesainya. Biarlah Roh Kudus boleh memimpin dan memberkati, firman-Mu boleh menjadi bagian hidup kami, sehingga kami boleh berjalan di jalan-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, dipersilakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, Yesus yang sudah mati buat kita. Biarlah salibnya menjadi makna di dalam kehidupan kita. Ku tetap pegang salib itu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Hidup yang putus asa tak berarti. Hidup yang putus asa tak berarti. Jalan tanpa harapan. Lalu tangan yang berlubang paku menjamah jadi hidup baru. Dan kayu yang kasar mengembangkan jalan hidup
yang penuh kegagalan. Ku puji Dia selama-lamanya, sebab salib mengubah hidupku, dan ku yakin darah Yesus yang suci, amin, sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia menderu, ku tetap pegang salib itu. Putus asa tak berarti, jalan dengan tanpa harapan, lalu tangan yang berlubang patung menjadi hidup baru, dan kayu yang kasar merubahkan hidup yang penuh kegagalan. Ku puji Dia selama-lamanya, sebab salib mengubah hidupku, dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia menderu, ku tetap pegang salib itu, dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia menderu, ku tetap pegang salib itu, ku tetap pegang salib itu, ku tetap pegang salib itu. Tidak ada kasih yang kita jumpai di dalam dunia ini, di dalam siapapun juga, sesempurna di dalam kasih Yesus. Dia mati adalah untuk orang berdosa, buat saudara dan saya. Ini sesuatu yang luar biasa, dan itu hanya kita dapatkan di dalam Yesus. Begitu dalam kasih Tuhan di dalam hidup kita. Kita angkat pujian, dalamnya kasih-Mu Bapa.
Terima kasih Yesus. Yang termulia selamatkanku dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, seumur hidupku ku mau menyembah. Ku sembah Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah. Ku sembah Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Tuhan, kita akan menyaksikan persembahan pujian dari Kekal Yerusalem. Dipersilakan.
Puji Tuhan, bertelutlah di salibnya Dia yang sudah menyelamatkan kita. Kita bangga bersyukur menjadi anak Tuhan yang sudah diselamatkan. Mari kita berdiri, Bapak Ibu Saudara. Kita angkat pujian kepada Tuhan untuk menyambut firman Tuhan. Dia telah mati buat kita. Sejauh timur dari barat, glory bagimu Yesus. Jauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar, oh, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Oh, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar, betapa besar kasih Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih padamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar. Waktu selanjutnya serahkan pada Bapak Gembala. Betapa besar
Ya Tuhan, terima kasih untuk pengampunan yang telah Kau berikan buat kami. Jika bukan Tuhan yang mengampuni kami, siapakah kami ini? Kami adalah orang-orang yang terbuang, yang mestinya dihukum. Tetapi karena kasih karunia-Mu, kami boleh diselamatkan. Itu adalah anugerah yang terbesar dalam sejarah kehidupan kami. Tidak ada Allah yang lebih baik selain Allah yang kami sembah, kami kenal di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk pujian, untuk kemuliaan yang boleh membawa nama-Mu. Sekarang Tuhan sampaikan isi hati Tuhan buat kami. Kami siap mendengar, dibentuk sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Beri kami, setiap kami kemampuan untuk melakukan yang terbaik buat kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami sambut kebenaran firman pagi ini. Yang percaya berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Selamat merayakan hari Jumat Agung ya. Hari ini kita masuk dalam perayaan Jumat Agung, sebuah hari yang paling bersejarah dalam kehidupan umat manusia bagi Bapak Ibu dan saya. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi, dalam kehidupan sehari-hari seringkali kita dengan mudah dengar, sering ya, orang menyebut suatu benda ya, suatu benda dengan nama sebuah merek, brand, merek dagang ya. Misalnya saja kita akan sebut misalnya Rinso ya, Rinso. Padahal kita pikirannya sudah deterjen, tapi deterjen yang kita pakai bukan Rinso. Ya, tapi kita ngomongnya sudah terbiasa. Wis tak kumbau mbek Rinso. Ada ndak pakai Rinso loh. Hanya deterjen ya, tapi mereknya bukan Rinso. Ya. Itu sering kali kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, walaupun barang itu bukan produk perusahaan yang kita sebutkan. Kemudian kita mendengar misalnya Aqua, ya, Aqua. Kita minumnya bukan Aqua loh, ya. Berbagai merek nggak perlu saya sebut karena ini bukan iklan. Saya hanya kasih contoh aja. Tapi kita ngomong sama istri saya, Aqua-nya disuguhkan loh. Padahal yang disuguhkan bukan Aqua. Itu kenapa? Kenapa? Karena hampir setiap hari kita mendengar nama itu disebut. Itu sebabnya di media sosial, media televisi ya, iklan itu penting ya, iklan itu penting. Seberapa kali kita mendengar suatu produk, itu otomatis gambaran kita itu sudah termemori di dalam pikiran kita. Segala sesuatu yang sudah terlanjur ya, termemori di dalam pikiran kita, di otak kita itu akan sulit untuk diubah, betul? Betul Pak, betul? Betul. Ya. Sulit untuk diubah. Mengapa? Sekalipun pada akhirnya kita mengetahui bahwa apa yang kita pahami itu ternyata salah. Itu sebabnya sangat berbahaya kalau kita disesatkan oleh suatu pendapat yang menganggap pendapat itu adalah kebenaran. Bagi saya, berdasarkan fakta Alkitab, kebenaran itu hanya ada di dalam Kristus Yesus. Di luar Kristus Yesus nggak ada kebenaran. Kenapa? Karena semua bermuatan motivasi masing-masing menurut kepentingan sendiri-sendiri. Tapi Tuhan tidak. Ya,
Dia mati untuk kita, dia menebus untuk Bapak, Ibu, dan Saudara dengan kasih karunia-Nya supaya kita diselamatkan. Nah Bapak Ibu, banyak hal kerap kali terjadi dalam kehidupan kita ini, termasuk orang-orang Kristen ya. Saya hanya bicara mengenai orang Kristen, yang di luar Kristen nggak begitu menjadi perhatian saya. Termasuk orang-orang Kristen. Kalau kita mendengar kata masalah selalu diartikan buruk. Benar? Wah, bermasalah ya. Hidupnya bermasalah. Diartikan buruk. Ya. Atau mungkin malahan menghancurkan kita. Sakit loh. Si A itu bermasalah. Masalah yang satu belum selesai, masalah lain muncul. Ya. Buruk, bisa menghancurkan kita. Kalau kita mendengar berkat, wow, itu pasti duit ya. Padahal berkat itu belum tentu uang. Nah, orang yang punya uang banyak ternyata merasa dirinya tidak diberkati, kurang terus kok. Ya. Sampai ada lagu yang berkata, apa yang kau cari di dunia ini? Uang. Apa yang kau pikir di dunia ini? Uang. Halo? Ya. Loh, saya bukan orang, jujur saya tidak munafik. Saya butuh duit, butuh uang. Itu sebabnya saya termasuk pekerja keras. Sejak masih muda, sejak belum nikah. Tetapi saya tahu uang itu bukan segalanya. Ya, uang itu bukan segalanya. Kalau kita misalnya mendengar gereja, gimana? Halo, gereja. Benak kita, pikiran kita gimana? Ada yang bisa jawab? Gereja. Gedung. Api-apian gedung. Besar-besaran gedung, megah-megahan gedung. Gedung atau bangunan tempat kita beribadah. Padahal gedung ini hanya sarana. Kita bisa beribadah tanpa gedung. Itu loh yang seringkali membebani pikiran kita. Nah, untuk menjaga agar di dalam pikiran kita termemori pemahaman yang benar, kita itu harus membiasakan diri mengisi hal-hal dalam kehidupan ini dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan setiap hari. Itu sebabnya saya posting renungan tiap hari. Kalau dilihat dalam kehidupan sehari-hari, wong kok ndelok HP terus. Ya memang saya itu bagian daripada yang Tuhan beri, ya sudah dibagikan. Nah Bapak Ibu, ketika orang mendengar Jumat Agung hari ini, orang sudah tidak lagi antusias, tapi meresponinya dengan biasa-biasa saja. Besok kira kebaktian. Oh, Jumat Agung toh. Tidak. Wah, hari ini akan beribadah. Sebab ini adalah hari istimewa. Di mana Tuhan mengorbankan dirinya. Karena kasih karunia-Nya kita diselamatkan. Ini adalah hari istimewa. Benar? Nah coba Bapak Ibu lihat. Yang ngomong itu Tuhan Yesus sendiri. Bukan saya, bukan pendeta. Setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memperingati kematian Tuhan sampai Ia datang. Ini pesan Tuhan loh, bukan pesan pendeta. Jadi Jumat Agung ini adalah event, momen yang sangat penting
Sebab engkau diselamatkan oleh kasih karunia-Nya, sehingga engkau mewarisi hidup yang kekal. Nah, apabila kita setiap hari mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan, maka firman Tuhan itu jugalah yang akan berakar di dalam diri kita. Firman Tuhan itu akan mengubah cara pandang kita. Dari yang biasa-biasa saja akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan itu penting diberitakan. Di mana saja, kapan saja. Dan itu sebabnya sampai hari ini saya masih menyampaikan dan melayani Radio Iktus. Jadi Bapak Ibu, ini penting. Kalau iklan itu diberitakan tiap kali, walaupun dengan harga enggak murah loh. Pasang iklan di TV itu, waktu saya bekerja masih karyawan, itu kalau enggak salah sekali tayang 75 juta, sekali tayang, bayangkan. Jadi kan kita bisa lihat perusahaan yang menayangkan iklannya berkali-kali itu, wah itu loh, buang duit loh. Tujuannya apa? Supaya diingat, ya. Tujuannya supaya diingat. Nah, Bapak Ibu, hari ini saya akan berbicara mengenai satu topik, yaitu mengenal kematian dan kebangkitan Kristus. Itu sebabnya karena kebangkitan, ya, kematian dan kebangkitan Kristus itu sangat-sangat penting. Itu adalah awal dari kita diselamatkan atau enggak. Saya seringkali, bahkan kemarin belum lama saya sampaikan, kematian bukan menyelesaikan masalah loh. Kita mungkin kalau bunuh diri ya selesai, daripada butek pikirannya wes bar. Enggak selesai. Karena engkau masih diperhitungkan. Tapi keselamatan yang Tuhan beri oleh kasih karunia-Nya itu adalah dunia akhirat. Itu penting. Jadi hargai kematian Tuhan. Ya. Mengenal kematian dan kebangkitan Kristus. Bacaan kita dari Roma pasal 6 ayat 1 sampai dengan 5. Dan nats kita terambil dari Filipi 3 ayat 10 dan 11. Filipi 3 ayat 10 dan 11. Firman Tuhan berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia, dengan Kristus dalam kematiannya, supaya apa? Aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang-orang mati. Filipi 3 ayat 10 dan 11. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi, bicara tentang yang kukehendaki. Dalam hidup ini orang punya kehendak banyak. Nanti nak kebaktian ini, aku menjajan soto. Itu mengendaki menjajan soto bar kebaktian. Bar kebaktian aku memang mandek ngene Krakatau. Ya, ini bukan iklan. Jajan nasi ayam. Ya. Itu kehendak kita. Itu hanya contoh aja. Nah, yang besar apa? Kehendak Bapak Ibu. Yang ku kehendaki anak-anakku sukses dadi wong. Jadi kalau kapar-kapiran, ya, kesana kemari ndak ada job kerja, nganggur, pengangguran, wah itu menyusahkan orang tua.
Karena itu banyak orang tua berpikir, yang ku kehendaki anak-anak itu sukses. Bapak Ibu, jadi ini penting. Penting dan teramat penting. Penting. Tapi, apakah Bapak Ibu menghendaki untuk mengenal kematian dan kebangkitan Kristus? Ini pertanyaan. Ya, tidak semua. Nah, kita perlu mengenal kematian dan kebangkitan Kristus. Paulus berkehendak mengenal Yesus, kuasa kebangkitan dan persekutuan dalam penderitaannya. Karena itu dalam suratnya kepada jemaat Tuhan di Roma, Paulus dia menulis, coba Pak Harto baca Roma 6 ya. Roma 6 ayat 1 dan 2. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa, supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Ya, terima kasih. Rasul Paulus dia menulis, kalau begitu, apakah kita ini berbuat dosa terus supaya apa? Supaya kasih karunia-Nya terus ada dalam hidup kita. Dosa masa lalu, dosa hari ini, dan dosa yang akan datang ditebus oleh Tuhan. Ini bisa salah kaprah loh. Ya, orang bisa salah kaprah. Loh, katanya nganu Pak, keselamatan karena kasih karunia bukan perbuatan baik. Betul. Betul. Tetapi ayat yang kita baca coba kita lihat. Paulus sendiri berkata, apakah kita ini akan terus berbuat dosa terus supaya kasih karunia makin besar makin besar? Tidak. Sebab kematian Tuhan telah membuat kita ini juga mati. Dikuburkan. Ini tidak gampang Bapak Ibu. Karena tubuh kita ini pengennya itu jeng-jeng, pengennya hura-hura. Apalagi maaf kalau ada yang sudah kadung kecanduan narkotika. Wah sampai bingung. Karena apa? Tidak ada obat yang diharapkan. Berbagai cara ditempuh. Paulus dia menghendaki ya supaya mengenal kematian dan kebangkitan Tuhan. Di sana dia sadar, tidak. Kita harus berhenti dari dosa sebab kita ikut dikubur di dalam kematiannya Tuhan. Itu perlunya kita ini mengenal kematian dan kebangkitan Tuhan. Kalau kita ya mengenalnya sepotong-sepotong, waduh bahaya itu. Loh Pak Hosea katanya pengampunan itu merupakan kasih karunia, bukan perbuatan baik. Tapi pengampunan yang Kau beri apa? Pulihkanku. Jadi kalau nyanyi, kalau ngomong itu kalimatnya dilihat dulu. Pulihkanku. Bapak Ibu harus dipulihkan. Dulu saya nggak ngerti, benar nggak ngerti. Ya, ini perlunya kita mengenal kematian dan kebangkitan Tuhan.
Sampai saya ketika mengalami masalah gagal operasi katarak, jemaat yang visitasi, kepada mereka saya ngomong, khotbah itu gampang. Kalau kita pintar ngomong, ya, dilengkapi dengan konkordansi, ya, macam-macam buku, kita sudah buat outline khotbah yang bagus. Tapi ketika kita mengalami, Tuhan membawa kita ke lembah-lembah kekelaman, di situ baru bisa terlihat betapa besar kasih Allah itu, betapa besar kuasa Yesus itu, ketika Dia menyembuhkan, memulihkan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, Paulus juga menerangkan bahwa kita semua sebagai orang percaya telah dibaptis dalam kematian dan kebangkitan Kristus dalam kemuliaan hidup yang baru. Coba tolong Pak baca. Ayat lanjutnya 34. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Ya, terima kasih. Nah, Bapak Ibu, jelas sekali bahwa Rasul Paulus, dia menghendaki apa? Dia menerangkan kepada kita bahwa kita semua ini sebagai orang percaya telah dibaptis dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Ya, supaya kita mati oleh dosa dan bangkit dengan kebangkitannya, menjadi manusia yang baru. Barang siapa hidup di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama telah berlalu, yang baru itu akan muncul terus. Yang Tuhan Yesus kehendaki kan seperti itu. Karena itu Paulus berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal Tuhan, supaya aku menjadi serupa dengan Dia. Jadi bukan berarti dengan kasih karunia kita bebas. Tidak apa-apa dosa masa lalu, dosa hari ini, dan dosa yang akan datang sudah ditebus oleh darah Kristus. Ya benar. Tapi kita ini setelah ditebus, ya, Efesus 2 ayat 8 sampai dengan 10, pada ayat yang ke-10. Kita menjadi manusia baru yang memuliakan Allah. Tidak gampang Bapak Ibu. Dengan kekuatan kita sulit, kecuali Allah yang memberikan kita hati yang taat. Seperti Yeskiel, ya, kamu akan kuberikan hati yang taat. Sakit, iya sakit. Tapi kita tahu Allah mempunyai rencana dunia akhirat. Barang siapa yang ada di dalam aku, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru itu akan muncul terus. Jadi Bapak Ibu, mari kita mengenal kematian dan kebangkitan Kristus.
supaya itu termemori dalam memori kita. Bukan sekedar merayakan Jumat Agung, tetapi setiap kali kita makan roti dan minum perjamuan. Dalam setiap bulan sekali diadakan perjamuan kudus. Ya, kamu memperingati kematian dan kebangkitanku. Kalau kita mati bersama Kristus, bangkit bersama Kristus, itu dahsyat loh. Kebangkitannya itu memberikan kekuatan yang luar biasa. Kalau bukan karena kebangkitan Kristus, saya sudah ngelokro. Ya, sudah ngelokro. Apalagi mengalami masalah yang tidak gampang. Ya, barji barbeh. Ya. Wis mbuje. Tetapi karena Kristus telah membangkitkan dan dia kematiannya memberikan kebangkitan, dan itu menjadi bagian kita karena kita supaya serupa dengan dia, maka saya bangkit kembali. Ya. Tawar menawar dengan Tuhan, iya, tapi saya nggak pernah komplain. Tuhan, ini kecelakaan Tuhan. Rancanganku adalah rancangan damai sejahtera untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan, bukan rancangan kecelakaan. Dan itu terbukti. Jadi saya katakan kebangkitan Kristus itu dahsyat. Mengapa? Terbukti. Kalau keselamatan diberi oleh Tuhan dalam kehidupan kita, yang mungkin ada di antara kita yang sangat bobrok, yang berkata pada dirinya, "Ndak mungkin Pak, ndak mungkin aku ini diampuni, dosaku wis kebak." Hari ini Tuhan memberikan pengampunan kepadamu. Engkau diampuni dosanya, engkau dipulihkan. Kalau engkau percaya kepada Yesus. Ini firman Tuhan ini diunggah di YouTube. Siapapun Anda yang mendengar firman ini, sebesar apapun saya katakan, yang kamu anggap tidak mungkin Tuhan, terlalu besar pelanggaranku, tapi pengampunan yang kau beri, pulihkanku, engkau akan dipulihkan. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, yang ketiga, ya, ada kepastian keselamatan bagi kita semua, orang yang percaya. Coba tolong Pak Arto baca Roma 6 ayat 5. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Ya. Kalau kita menjadi satu sama dengan kematiannya, maka kita akan menjadi satu sama dengan kebangkitannya. Yesus yang kita sembah itu adalah Yesus yang bangkit dari kematian. Minggu yang nanti akan saya sampaikan dalam ibadah Paskah. Kita akan mengalami sama seperti dalam kebangkitannya. Dan kebangkitan itu memberikan damai sejahtera, sukacita dalam hidup kita. Tidak main-main loh. Tuhan katakan, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu. Dan apa yang Aku berikan kepadamu tidak sama dengan yang dunia berikan. Ini saya ngalami loh. Jangan pikir saya tidak bisa
Ngalami Bapak Ibu. Di tengah-tengah masalah yang sangat berat itu saya berpikir, aduh Tuhan, enggak kuat, aku enggak kuat. Hilang sukacita. Hilang sukacita. Ketika sukacita sudah hilang, itu hopeless. Yang dilihat itu adalah hal-hal yang buruk. Kematian, putus asa. Segala yang buruk muncul. Tapi Tuhan berkata apa? Damai sejahtera-Ku berikan kepadamu. Dan apa yang Ku berikan tidak sama dengan yang dunia berikan. Ini yang luar biasa. Bukan karena uang yang banyak, deposito yang banyak, tetapi karena damai sejahtera. Kalau kita memiliki damai sejahtera, itu luar biasa. Kita jaga motor, senyum. Amin. Selalu hidupnya penuh senyum, sukacita. Kita jadi usher, senyum. Ya. Lah kalau beberapa hari yang lalu kita visitasi ya. Lah kalau kita tim visitasi hampir semobil. Sak mobil mukanya mau cucu kabeh piye. Ya sing ditekani malah bingung toh. Iki Pak Usia kok mecucu, Pak Harto mecucu, sak motor mecucu kabeh. Malah nanti ditawari makan. Makan dulu ya Pak ya. Bapak Ibu, kebangkitan Tuhan itu membuat kita sukacita. Itulah Jumat Agung. Kematian dan kebangkitannya harus kita kenal dengan betul. Mari saya undang para pelayan perjamuan kudus tampil ke depan. Kita akan sama-sama menyerahkan perjamuan kudus pagi ini dalam Tuhan, ya. Kita akan bersama-sama, saya undang para pelayan perjamuan kudus. Ya, mari kita akan berdoa, menyerahkan perjamuan kudus pagi ini dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman. Ajar setiap kali, setiap saat kami semua, jemaat-Mu yang mungkin tidak terlalu banyak, tetapi mengenal akan kematian dan kebangkitan. Sebab itulah yang membuat kami tetap kuat, tetap tegar, tetap bersuka cita. Sebab Allah yang kami sembah, Allah yang penuh kasih. Jika keselamatan Tuhan beri, apalagi yang lain, pasti Tuhan berkati. Sekarang Tuhan, di hadapan kami ada perjamuan kudus. Engkau ada di dalam kami lewat persekutuan tubuh dan darah Tuhan. Dan kami ada di dalam Engkau. Sehingga kami menjadi serupa dalam kematian dan kebangkitan. Terima kasih Tuhan. Sucikan, layakkan setiap kami, hamba-Mu, para pelayan perjamuan kudus, jemaat Tuhan yang akan ambil bagian, sehingga perjamuan kudus tidak membawa malapetaka buat kami, tetapi memberikan damai sejahtera dan sukacita. Dalam nama Yesus, kami sambut perjamuan kudus yang telah Tuhan berikan buat kami pagi ini. Yang percaya berkata, amin. Kita akan angkat pujian, betapa besar kasih-Mu Tuhan. Ya, Tuhan. Betapa
kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Betapa besar, besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah, ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Betapa besar, besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah, ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Mari kita berdiri. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah, ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah, ku sembah Kau, ku sembah Engkau yang layak untuk ku sembah.
Bapak Ibu yang akan ikut perjamuan kudus, apakah ada di antara Bapak Ibu yang belum mendapat roti? Semua sudah, ya. Di atas semua sudah. Ada yang belum menerima anggur? Sudah semua? Baik, sebelum kita makan roti sebagai tubuh Kristus, kita akan dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dan dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Mari kita angkat roti lebih tinggi dari kepala kita. Hari ini kita mempunyai persekutuan dengan tubuh Kristus. Tubuh yang terpecah-pecah karena dosa-dosa kita. Kalau engkau percaya, engkau akan dipulihkan. Kalau engkau percaya, engkau akan disembuhkan. Kalau engkau percaya, Tuhan memberkati engkau. Mari kita mengucap syukur. Kita mengaku di hadapan Tuhan akan tubuh Kristus yang terpecah. Percayakah engkau bahwa roti yang ada di tanganmu itu adalah tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama di dalam nama Yesus. Kita makan bersama. Terima kasih Tuhan. Engkau sangat baik, teramat baik. Sekarang Bapak Ibu, mari kita angkat anggur lebih tinggi dari kepala kita. Hari ini kita mempunyai kesempatan untuk bersekutu dalam darah Kristus. Darah perjanjian yang ditumpahkan karena dosa-dosa kita. Percayakah engkau bahwa hari ini Tuhan mengampuni engkau, menebus dosa-dosamu? Percayakah engkau bahwa anggur adalah darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Kita minum bersama. Ya Tuhan, terima kasih untuk kasih karunia-Mu yang telah menebus menyelamatkan kami. Tidak ada pengorbanan yang lebih besar dari Tuhan yang rela mati di salib untuk menebus dosa-dosa kami, supaya kami semua diselamatkan dari hukuman dosa. Kami percaya Tuhan, Engkau menebus tubuh, jiwa, dan roh kami dari hukuman dosa, dan kami selamat di dalam Engkau, karena kami menjadi manusia yang baru di dalam kematian dan kebangkitan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tanamkan firman-Mu
di dalam hati kami yang terus berbicara supaya kami menghargai kematian Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur untuk segala berkat perjamuan kudus pagi ini. Yang percaya berkata, amin. Silahkan duduk Bapak Ibu. Saya serahkan kembali kepada Bapak Manurung. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, perjamuan kudus. Saatnya kita akan mendengarkan warta gereja. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, puji Tuhan hari ini kita telah terberkati melalui firman Tuhan yang telah disampaikan melalui hambanya Bapak Pendeta Hosea Editiono. Dan kita akan berjumpa kembali pada ibadah Paskah tanggal 9 April 2023 dengan pembicara Bapak Pendeta Hosea Editiono. Dan berikut ini akan kami sampaikan untuk warta sepekan. Ikutilah ibadah secara onsite dengan setia di Gereja Bethel Indonesia Hosana Semarang setiap Minggu pukul 7 pagi. Ibadah online dapat Anda ikuti melalui channel YouTube GBI Hosana Semarang pukul 6 petang. Persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang telah disediakan. Dan persembahan juga dapat ditransfer melalui Bank Tahapan BCA atas nama Bapak Supriyanto DRS dengan nomor rekening 898 512 6263 atau melalui Ibu Lindasari di Toko Dinar Stationery, Jalan Krakatau Raya, Semarang. Bagi adik-adik yang terkasih, ikutilah ibadah anak Bethel Indonesia setiap Minggu pukul 7 pagi di ruang Sekolah Minggu Gereja Bethel Indonesia Hosana Semarang. Bagi pemuda remaja yang terkasih, ikutilah ibadah pemuda dan remaja Bethel Indonesia setiap Sabtu pukul 6.30 petang di Gereja Bethel Indonesia Hosana Semarang. Mengingat pandemi COVID-19 belum berakhir, maka jemaat dihimbau untuk tetap memakai masker selama beribadah di gereja maupun saat berada di dalam mobil pengantar gereja. Demikian tadi warta yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan yang terkasih, tetaplah setia beribadah secara onsite setiap Minggu jam 7 pagi. Ya, minggu besok ada ibadah Paskah. Mohon kehadirannya. Hadirilah dan ikutilah kebaktian Paskah dengan tema Menang atas Maut, Minggu 9 April 2023 pukul 7 pagi. Baik, kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita pulang, kita akan nyanyikan lagu pujian pengakuan iman GBI. Percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah yang esa itu, Tritunggal adanya, Yesus yang lahir bangkit naik ke surga, adalah juru selamat pengantara kita pada segala raja. Manusia berdosa bertobat beriman agar diampuni dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam
dan hidup suci. Dasar adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali. Ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal dan hidup kekal. Bahasa Roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali. Ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal dan hidup kekal. Serahkan pada Bapak Gembala untuk menutup dalam doa. Mari kita akan akhiri ibadah kita dalam doa. Bapak Surgawi Allah yang kami sembah di dalam Yesus, terima kasih Tuhan untuk ibadah yang telah Tuhan berkati sepanjang ibadah kami pagi ini. Terima kasih untuk perjamuan kudus yang boleh kami rayakan bersama dan Jumat Agung yang menjadi bagian hidup kami yang terus tumbuh untuk mengenal kematian dan kebangkitan-Mu. Terima kasih untuk semuanya Bapa. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati bangsa dan negara kami Indonesia. Dari suku-suku bangsa di seluruh kepulauan Nusantara akan muncul terang Tuhan dan Indonesia penuh dengan kemuliaan nama-Mu. Sebab di sini nama-Mu ditinggikan Bapa. Berkati setiap kami yang hadir, yang lemah beri kekuatan dan bangkitkan kembali untuk tetap setia kepada-Mu. Sebab Engkau mempunyai rencana yang indah untuk kami semua. Terima kasih Bapa. Sekarang Bapak Ibu angkatlah kedua tanganmu. Terimalah berkat Tuhan pagi hari ini. Pulanglah dalam kasih damai sejahtera Allah. Kasih Allah Bapa, pengorbanan Yesus Kristus Tuhan di Golgota untuk menebus melayakkan kita menjadi anak-anak Allah. Dalam dimensi waktu tanpa batas, kita ditebus, diselamatkan dari hukuman dosa dan mewarisi hidup yang kekal selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan kasih karunia-Nya. Dan hari ini Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk memberikan damai sejahtera Allah hari ini esok sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Yang percaya di dalam Yesus berkata, Amin. Tuhan, selamat pulang.
Tuhan Yesus memberkati semua. Amin.